Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-islam wa habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan وجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia dan penuh berkah, di malam Jumat penghujung bulan Zulhijjah dan di akhir tahun 1444 Hijriah, kembali kita berhadir melanjutkan kajian dan diskusi terkait pemahaman-pemahaman ibadah berdasarkan referensi agar ibadah yang kita laksanakan kita yakin tentang kebenarannya, sekaligus memperluas wawasan agar kita mampu bersikap toleran. Kenapa ada orang-orang yang ibadahnya itu ada perbedaan? Pada pertemuan terakhir sebelum kita beralih kajian membicarakan hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan Idul Adha dan Kurban, kita sudah sampai pada hukum masbuq. Masbuq secara bahasa isim maf'ul dari kata-kata sabaqa. Sabaqa sebahagian perubahan bentuknya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi musabaqah. Kita mengartikan musabaqah dengan perlombaan, musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Secara harfiah arti musabaqah bukan perlombaan, tetapi itu makna musyarakah dari kata-kata sabaqah, saling mendahului. Yang didahului, yang tinggal di belakang disebut dengan masbuq, yang maju ke depan disebut dengan sabiqun, orang yang terdahulu. Perintah untuk mendahului terdapat juga di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Musara'ah itu juga ada makna musyarakah, antara kerjasama dua orang atau lebih. Masbuq, orang yang secara definisi, orang yang ketika masuk ke dalam takbiratul ihram salat berjamaah tidak sempat membaca Fatihah saja kecuali imamnya sudah rukuk, walaupun terjadi pada setiap rakaat. Dia bangun rakaat kedua, begitu dia baca Fatihah, imam sudah rukuk lagi. Dia bangun rakaat ketiga, mau baca Fatihah, imam sudah rukuk lagi. Kenapa bisa terlambat demikian?
Okeylah di awal mungkin karena telat datang, karena antri di tempat wudhu, karena macet di perjalanan, ini sudah di dalam solat, tapi terlambat juga di rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Ada beberapa sebab, di antaranya ada az-ziham, karena jamaah terlalu padat, ramai, berdesak-desakan, sehingga untuk bangkit berdiri harus antri, nggak mungkin berdiri secara bersamaan, tunggu dulu sebagian berdiri baru yang lain mengikut. Kemudian ada di antara sebabnya itu bati'ul harakah, gerakannya itu lambat. Mungkin seperti kungkang, kalau jenis binatang, gerakannya lagi dalam filem Hong Kong, gerakan lambat, baju-baju ya. Tidak pernah dia berada pada posisi berdiri untuk membaca Fatihah kecuali imam sudah rukuk lagi, masbuk lagi, walau fi kulli raka'atin. Itu definisi masbuk. Ada dispensasi, tidak wajib membaca Fatihah sama sekali karena tidak sempat, atau tidak wajib menyempurnakan, menyelesaikan baca Fatihah apabila sempat sebahagiannya. Dispensasi tersebut, keringanan tersebut apabila ketika dia takbiratul ihram tidak disibukkan dengan praktek yang sunat sebelum Fatihah, seperti iftitah, seperti a'udzubillah dan seumpamanya. Bila dia sibukkan diri dengan yang sunat-sunat dalam aturannya, dia diwajibkan untuk membaca Fatihah sebatas waktu yang dia habiskan untuk membaca yang sunat. Bila sempat selesai dan rukuk dengan imam dapat rakaat, bila saat selesai imam sudah tidak sempat lagi rukuk dengan imam, maka rakaatnya itu tidak dihitung. Jadi walaupun takbiratul ihram imamnya berdiri, namun karena dia sibukkan membaca iftitah sampai tidak sempat baca Fatihah, maka rakaatnya tidak dihitung. Dan itu sangat penting untuk diingat di dalam aturan, bahwa orang yang makmum yang masbuk begitu takbiratul ihram segera baca Fatihah, langsung bismillah, tidak lagi dengan a'udzubillah. Itu ketentuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzru man takhallafa li sunnatin kabat'il qira'ati ala ma qalahu asy-syaikhani kal Baghawi liwujubi takhalluf fayatakhallafu wa yadriku raka'ata ma lam yusbaq bi aktsara min thalathati arkanin khilafan lima atamadahu jam'un muhaqqiqun. Dan uzur yang dimaksudkan sehingga menjadi masbuk pada setiap rakaat, man takhallafa li sunnatin, orang yang tertinggal li sunnatin karena sesuatu yang sunat, kabat'il qiraah, seperti orang yang lambat bacaannya itu pun lambat karena alih debai lidah, maka terlihat orang yang lidahnya cekatan, kalau acara baca dalail khairat nyanci ligat lidah ya. Tapi orang yang lambat bacaannya, yang tebal lidah, mericit. Ukuran sederhana itu kan ada lagu Rafli Kandi yang lagi dukun Raja Temapa ya. Bayangkan lidah beliau itu bagaimana bisa bertutur sefasih itu dengan kecepatan tinggi. Kita jangankan memulai, mengikut saja tidak mampu. Itu contoh, ada bacaan yang normal, ada bacaan yang cepat, kemudian ada bacaan yang lambat. Uzur tersebut seperti lambat bacaan berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kal Baghawi, sama seperti pendapat Imam Al-Baghawi.
liwujubit takhallufi, karena wajib hukumnya untuk tertinggal. Fayatakhallafu, maka dia meninggalkan diri dari mengikut imam sebab menyelesaikan bacaan tadi. Imam rukuk, dia menyelesaikan bacaan. Wa yadrikur raka'ata, dia dapati rakaat malam yusbaq, selama tidak tertinggal bi aktsara min thalathati arkanin, dengan selama tidak tertinggal lebih dari 3 rukun. Orang yang karena faktor fisik lambat gerakan, faktor fisik lambat bacaan, apabila tertinggal dari imam, itu diizinkan tertinggal selama tidak lebih dari 3 rukun. Rukun yang dimaksud rukun fi'li, bukan rukun qauli, karena tertinggal pada rukun qauli tidak diketahui. Kita ambil contoh rukun qauli yang terjadi, banyak rukun qauli dalam satu posisi gerakan adalah pada saat duduk tasyahud, apalagi tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir itu terdapat 3 rukun qauli. Ada bacaan tasyahud, ada bacaan salawat, ada bacaan salam. 3-tiganya wajib. Untuk rukun qauli ini tidak ada ketentuan menanti imam. Pada pereh macam mana tengok? Sedangkan untuk rukun fi'li memang terlihat. Maka yang diizinkan tertinggal ini dari 3 rukun fi'li. Khilafan lima i'tamadahu jam'un muhaqqiqun, dan pernyataan itu berbeda dengan mu'tamad, pendapat yang kuat menurut satu kelompok ulama yang muhaqqiqin, min kaunihi ghairi ma'dzurin litaqsirihi bil adulil mazkur, karena dianggap orang yang membaca sunnat tadi ghairu ma'dzur, itu tidak menjadi uzur untuk tertinggal dari imam, litaqsirihi bil adulil mazkur, karena dia dianggap taksir. Taksir ini dianggap ceroboh, kurang teliti. Bil aduli, dengan berpaling, al mazkur, yang telah disebutkan. Kalau masbuk itu hukumnya khusus. Ada satu kelompok lagi namanya muwafiq. Orang yang muwafiq ini berbeda dengan hukum masbuk. Dia takbiratul ihram boleh jadi langsung setelah imam, tetapi menjadi masbuk karena lambat bacaan. Untuk orang yang muwafiq, dia tetap wajib membaca Fatihah. Selesaikan Fatihah walaupun imamnya sudah rukuk, imamnya sudah i'tidal. Untuk makmum yang masbuk sedangkan statusnya muwafiq, yang tertinggal dari imam padahal statusnya muwafiq, itu diberikan rukhsah 3 rukun fi'li. Imamnya rukuk, dia selesaikan Fatihah. Imamnya i'tidal, dia selesaikan Fatihah. Imamnya sujud, dia wajib sudah selesai Fatihah. Wajazama bihi syekhuna fi syarhil minhaj, dan pendapat yang menganggap tidak ada uzur itu tadi disepakati oleh Syekhuna Ibnu Hajar dalam kitab beliau Syarah Minhaj, wa fatawahu, dan dalam kitab fatwa beliau. Kemudian beliau katakan, man abbara bi uzrihi fa ibaratuhu muawwalatun wa alaihi in lam yadrikil imama fir ruku' fatatuhu raka'atu wa la yarka'u li'annahu la yuhsabu bal yutabi'uhu fi hawihi lis-sujud. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab fatwa beliau, man abbara bi uzrihi, barang siapa yang memperhitungkan uzur orang tersebut karena tertinggal dari imam pada 3 rukun fi'li, fa ibaratuhu muawwalatun, maka ungkapan tersebut, maka standar pengakuan tersebut ditakwilkan maknanya atas dasar pemahaman tersebut. In lam yadrikil imama fir ruku', bila makmum yang muwafiq tertinggal dari imam karena menyelesaikan Fatihah ini tidak sempat bersama-sama dengan imam pada ruku',
Fatatuhur raka'atu, maka rakaatnya luput. Rakaat itu tidak dia dapatkan. Dia baca Fatihah, imam sudah rukuk. Imam i'tidal, dia baru selesai Fatihah. Dalam posisi tersebut wala yarka'u, dia tidak perlu rukuk lagi, li'annahu la yuhsabu lahu, karena rukuknya sudah tidak dihitung, rakaatnya sudah dihitung. Lalu apa yang dia lakukan? Bal yutabi'uhu fi hawihi lis-sujud, tetapi dia ikuti imamnya itu ketika turun untuk sujud. Jadi ceritanya, andai kata tangan sebelah kiri ini imam, ini makmum yang lambat tadi, imamnya rukuk, dia sedang baca Fatihah, sampai imamnya i'tidal, dia belum selesai Fatihah. Nah, ketika selesai Fatihah, imamnya turun untuk sujud. Nah, makmum yang baru selesai Fatihah ini, kata Imam Ibnu Hajar, tidak perlu lagi rukuk, karena rakaat itu memang sudah tidak dihitung, rukuknya pun sudah tidak dihitung. Lalu apa yang dilakukan? Karena imam sudah dalam posisi i'tidal dan turun untuk sujud, bal yutabi'uhu fi hawihi lis-sujud, dia ikuti imamnya itu untuk turun sujud, lalu dia tambahkan satu rakaat setelah salam imam. Hai kepuya tambah rakaat padahal dia takbiratul ihram bersama dengan imam. Iya, karena dia tertinggal dan rakaatnya tidak dihitung. Kalau dia ngotot rukuk, apa yang terjadi? Wa illa batalat salatuhu. Kalau dia tidak ikut turun sujud bersama dengan imam, dia tetap melanjutkan rukuk i'tidal baru sujud, maka batal salat makmum yang muwafiq ini, yang tertinggal dari imamnya. Kapan batal? Dan berulang-ulang kita ingatkan, perkara yang membatalkan ibadah baru batal apabila terpenuhi minimal dua syarat. Aliman, amidan. Apa arti aliman? Dia mengetahui peraturannya tidak boleh. Apa makna amidan? Sudah tahu tidak boleh, sengaja dia lakukan, maka batal salatnya. In alima wa ta'ammada, apabila sengaja dia, apabila dia tahu hukumnya tidak boleh, wa ta'ammada, dan sengaja untuk melanjutkan, maka batal salat. Ini prinsip batal ibadat selalu dua perkara ini, aliman, amidan. Nanti dalam kategori ibadat tertentu ada satu tambahan lagi, aliman, amidan, kemudian ikhtiaran. Apa makna ikhtiaran? Atas pilihannya sendiri. Kita ambil kasus orang yang berpuasa. Orang puasa, kalau dia makan siang hari dalam keadaan puasa, makan itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apakah batal puasanya karena makan siang hari? Lihat dulu. Tahu nggak dia bahwa makan siang hari membatalkan puasa? Tahu. Oh, kalau gitu ada satu syarat. Sengaja nggak dia makan siang hari? Sengaja. Sudah ada syarat kedua. Makannya itu karena pilihannya sendiri atau ada yang memaksa? Tidak ada yang memaksa, batal puasanya. Kita ambil kasus yang terbalik. Di Cina itu ada komunitas muslim dari suku Uighur. Mereka itu dipaksa oleh pemerintah komunis tersebut untuk tidak bisa mengamalkan puasa siang hari bulan Ramadan, dipaksa minum, diikat, dituang air ke dalam mulutnya untuk batal puasa. Pertanyaannya, batalkah puasanya? Bila minum itu karena keterpaksaan, puasanya tidak batal. Tapi untuk paksaan ini pun ada syarat. Apa syaratnya? Orang yang memaksa tersebut mungkin untuk melaksanakan ancamannya. Ini kalau kamu tidak berbuka puasa, saya potong leher, saya tembak, saya siksa. Mungkin dia laksanakan ancamannya. Tapi apabila yang memaksa tidak mungkin melaksanakan ancamannya, maka paksaan itu tidak dihitung. Ada orang siang hari bulan Ramadan minum, kita tanya kenapa minum,
Dipaksa Pak Ustaz. Siapa yang paksa? Anak kecil ini. Ini paksa apa? Itu tidak sah disebut paksaan. Kenapa? Karena pihak yang memaksa tidak mungkin untuk melaksanakan ancamannya. Atau ternafi yang kedua, tidak sengaja. Ada orang siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dia makan siang. Oh katro menggereup. Ditanya oleh istrinya, yang pakai menggereup, hadro tahap jo, pakan apa jo bunya bulan puasa. Astagfirullahaladzim, kedua dia. Tidak sengaja, tidak batal puasa. Maka betapa beruntungnya orang yang siang hari bulan Ramadan setiap hari lupa dia puasa. Lepas jobu caura lu menggereup baru tengok, oh maka dua tengku. Tapi harus benar-benar dua. Bek silap tu peko, dua tu saja. Oh ma dua. Yang kalau lagi orang bak jalan di drop polisi, kenapa enggak bawa helm? Lupa Pak. Cidari pun kan sengaja hanibah. Atau kemungkinan yang pertama, tidak ada yang memaksa, sengaja dia makan siang hari bulan Ramadan. Saat ditanya, kenapa kamu makan? Lapar Pak. Kamu kan puasa? Iya puasa Pak. Kalau puasa kenapa makan? Kenapa makan siang Pak? Saya tetap puasa. Kamu tahu nggak bahwa orang yang puasa tidak boleh makan dan minum? Nggak tahu Pak. Saya tahu puasa itu ada niat saja malam hari. Saya niat puasa esok hari fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tidak jadi batal. Tapi dilihat dulu, kenapa tidak tahu? Pekan hantuku. Oh saya baru masuk Islam Pak. Dimaafkan. Ditanya, kenapa tidak tahu? Kamu kan sudah dari orang tuanya Islam. Memang orang tua saya Islam Pak Ustaz. Tapi saya lahir dan dibesarkan di Eropa, enggak ada tempat belajar agama. Dimaafkan, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Enggak tahu aja Pak. Kamu tinggal di mana? Di cat masjid. Wah. Tidak diterima uzurnya, maka tetap batal puasa. Karena ketidaktahuannya itu ghairu mu'tabar, tidak diakui. Ini semua ada aturan dalam syariat. Tsumma qala, kemudian setelah Imam Ibnu Hajar tadi mempertempatkan pemahaman dari khilaf yang di belakang, maka beliau memberikan saran, walladzi yattajihu, menurut analisa saya, kata beliau, pendapat yang kuat itu annahu yatakhallafu liqira'ati ma lazimahu hatta yuridul imamu al-hawiyya lis-sujudi fa in kamula wafaqahu fihi wa la yarka'u wa illa batalat salatuhu. Dalam kasus orang yang menyibukkan diri dengan yang sunat-sunat tadi sehingga telat baca Fatihah, maka orang tersebut wajib meninggalkan diri dari mengikut imam untuk membaca sebatas ukuran yang wajib dia baca, sehingga terlihat imam berkeinginan turun untuk sujud. Dia paksakan selesaikan bacaan Fatihah walaupun imam sudah i'tidal. Rakaat memang sudah tidak dihitung, tetapi dia tetap wajib membaca Fatihah. Kenapa wajib baca Fatihah? Sebagai hukuman. Hukuman di dalam bahasa tertentu disebut penalti. Entah bagaimana penalti ini berubah menjadi hukuman. Dia dikenakan penalti, wajib menyelesaikan bacaan sebatas waktu yang dia habiskan untuk membaca yang sunat-sunat. Walaupun imam sudah rukuk, dia baca. Walaupun imam sudah i'tidal, dia lanjutkan baca. Fa in kamula, maka apabila sempurna bacaannya, selesai waladhdallin wafaqahu fihi, maka ia sesuaikan posisi dengan imam pada posisi imamnya. Karena imam tadi i'tidal, berarti dia i'tidal. Wala yarka'u, dan jangan dia rukuk. Wa illa batalat salatuhu, kalau dia tetap ngotot rukuk maka batallah salatnya.
Kenapa batal solat? Karena dia melakukan sebuah gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang mengikut imam. Sebab ketentuan kata Rasulullah dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tammah, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Sedangkan kita sekarang mengikut imam itu tidak ingin mengikuti. Ada keterlambatan-keterlambatan yang tidak perlu secara aturan tetapi kita lakukan. Contoh yang paling sering terjadi di sujud yang terakhir. Sujud terakhir itu biasanya sebahagian makmum mengusahakan untuk memperpanjang doa. Imam sudah duduk tasyahud akhir, sebahagian besar jemaah sudah duduk tasyahud akhir, sedangkan beliau ini masih sujud saja. Kenapa praktek ini terjadi? Karena pemahaman yang keliru dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Karena sedang dekat dengan Tuhan, fa'akthirud doa, maka perbanyaklah doa. Yang menyatakan pemahaman hajatnya. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhan ketika dia sedang sujud. Artinya sedang berdiri jauh dari Tuhan, sedang rukuk jauh dari Tuhan. Kalau sedang sujud dekat dengan Tuhan. Kalau begitu di mana Tuhan? Menyenedang jauh dengan Tuhan, menyerukuk mentang jauh dengan Tuhan, wati sujud tu dengan Tuhan, pat Tuhan. Mbak ada ke? Apakah bisa dipahami demikian? Makanya pemahaman tentang di mana Tuhan itu tidak sesederhana menerjemahkan ayat Al-Quran, huwallazi khalaqas samawati wal arda thumma stawa ila samai. Dia yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin thumma stawa ila sama, kemudian bersemayam di langit. Kai langit Tuhan. Nanti datang lagi ayat lain, thumma stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di arsy. Menyesuaikan dua ayat itu saja tidak akan pernah selesai. Kita tanyakan kepada mereka yang berpendapat demikian, sebenarnya Tuhan di langit atau di arsy? Itu dua-dua ada ayat. Maka tidak sesederhana menerjemahkan ayat. Oleh karena itu jangan sibuk mencari Tuhan, tapi sibukkan diri beribadah kepada Tuhan. Ada dalam hadis Nabi benar, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Mudah-mudahan Tuhan ba'ala geduk. Nak bakat mana? Menggila-gila Tuhan dia orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa. Artinya kalau ingin perbanyak doa, doa yang paling mustajabah itu ketika sedang sujud. Benar. Masalahnya dipraktekkan ketika sedang ikut imam. Sedangkan orang yang salat berjamaah ikut imam ada perintah yang berbeda. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma, dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, kalau imam bertakbir kalian bertakbir, kalau imam sujud kalian sujud, kalau imam bangkit kalian bangkit. Nya imam kagebedah eganya mentang lanjut sujud. Ini ketidakpatuhan pada instruksi. Berbeda dari seharusnya. Maka kalau ingin memperpanjang doa, kerjakan di dalam salat sendiri. Yang paling mungkin salat sendiri adalah salat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Jadi tidak boleh di dalam salat melakukan gerakan yang tidak disyariatkan. Kita ambil contoh lain. Pada rakaat yang kedua, imam seharusnya duduk tasyahud awal. Kalau imam duduk tasyahud awal, makmum wajib duduk tasyahud awal. Karena saat bangkit dari sujud yang kedua, takbir imam iramanya panjang, maka terprovokasilah makmum. Gebedah dari sujudnya benar,
Allahu Akbar, cat gedang makmum. Rupanya imam geduk tasyahud. Kai pengut kai ahli makmum. Itu penipuan publik. Apa yang terjadi? Makmum ini wajib duduk tasyahud awal. Padahal konsep itu bertentangan dengan ketentuan seorang yang salat apabila sudah masuk ke dalam rukun, ke dalam fardu, tidak boleh kembali kepada sunat yang sebelumnya. Orang yang sudah masuk ke dalam bacaan Fatihah tidak boleh kembali kepada bacaan iftitah. Pada salat Id kemarin ada beberapa masjid mengalami kasus imamnya itu lupa baca takbir. Takbir yang 7 kali rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Karena salat itu setahun 2 kali. Kecuali di Indonesia setahun masing-masing 3 kali. Idul Fitri lego, Idul Adha lego, Indonesia dilawan. Nah, jadi karena prakteknya setahun sekali, setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, imamnya lupa. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, terlanjur sabqul lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal teh ururaya aku. Allahu Akbar. Sengaja dia lakukan dan tahu secara peraturan tidak boleh, batal salat imam. Kalau batal salat imam, makmum tetap ikut, batal salat makmum. Itu kalau imamnya tahu dan sengaja. Oh ini enggak sengaja Pak Ustaz. Yang tidak sengaja kalau sekali mau ulang sampai 7 kali. Sengaja. Oh enggak tahu Pak Ustaz. Orang yang tidak tahu ketentuan sesederhana ini bagaimana menjadi imam? Makan kacau nih. Itu menunjukkan ada kontradiksi di negeri kita. Ada sebahagian orang lebih mengidolakan imam itu yang penting bacaannya enak walaupun fiqahnya tidak paham. Padahal aturan di dalam salat berjamaah, prioritas untuk imam itu yang pertama adalah faqihnya daripada qari'nya. Bahwa hadis Nabi, waliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, hendaklah yang mengimami salat kalian itu yang aqra'. Aqra' itu bukan paling qari'. Aqra' itu bukan paling banyak hafalan. Kalau paling banyak hafalan seharusnya ahfadukum li kitabillah, yang paling menghafal kitab. Tapi aqra' adalah yang paling sering membaca. Apa makna sering membaca? Lebih paham tentang arti-artinya. Tentu pemahaman yang dituntut, karena sahabat di masa lalu Al-Quran itu kalam mereka, bahasa mereka. Setiap satu kali baca ketemu satu makna, berulang-ulang dibaca, berulang-ulang makna. Saya sering berikan contoh, berulang-ulang contoh yang sama. Dulu di kantor KB itu slogannya 2 anak lebih baik, tanpa tanda baca. Orang yang baca sekali hanya satu ketemu makna, 2 anak lebih baik. Itu menjadi harga mati. Padahal ketika diulang-ulang bacaan ketemu makna yang berbeda. 2 anak lebih baik. Yang kalian artinya 2 anak lebih baik. Berarti ada 1 ada 3. 1 ibu lebih baik, 2 anak lebih baik, 3 ayah lebih baik. Kunci mana makna aja. Nanti dibaca lagi diulang. Oh kalau lagi jangan baca aja. Bagaimana bacaannya? Tadi ada bacaan 2 anak lebih baik. Ada bacaan lagi 2 anak lebih baik. Ada yang baca lagi 2 anak lebih baik. Nyantah betul ya. Sesuai dengan intonasi. Maka jangan salahkan orang yang memahami kalau yang berucap salah intonasi. Yang kalau lagi orang tulis skenario untuk penanji sandiwara, filem, sinetron, beraksi dia di atas panggung. Itu kalau dibaca beraksi dia di atas panggung, maka dia naik ke atas panggung beraksi. Tapi cara baca beda. Berak si dia di atas panggung. Menang ge di panggung gitu aja lu itu Kenapa? Karena berak si dia di atas panggung bahkan. Itu hanya tentang bagaimana intonasi, cara membaca, walaupun tulisannya sama.
Maka ini tentang pemahaman. Jadi ada imam salat Id ternyata tidak tahu aturan ini. Hana lentepa, kau punya hana tepa ki baca ke imam kagak pakatnya telah rum pakat. Salah rum pakat. Makanya mengajak orang itu berikut dengan tanggung jawab. Jadi ada aturan bahwa orang yang salat baik fardu atau sunat, kalau sudah masuk kepada rukun tidak boleh kembali ke sunat sebelumnya. Nah, makmum ini dia ikut imam, imamnya duduk tasyahud awal, dia bangkit untuk rakaat ketiga. Rakaat ketiga wajib rukun, berdiri itu rukun, sedangkan duduk tasyahud sunat. Seharusnya dia tidak boleh duduk tasyahud, tetapi karena sedang ikut imam ada aturan berbeda. Apa aturan berbeda? Bukan wajib duduk tasyahud, tetapi wajib ikut imam. Karena imam duduk tasyahud, maka dia wajib turun untuk duduk tasyahud. Ini kondisinya terbalik. Imam sudah berdiri untuk i'tidal, makmum ini muwafiq, makmum ini masbuk, dia sibukkan diri dengan doa iftitah. Ketika imam sujud, ketika imam rukuk, baru dia mulai baca Fatihah. Dia wajib selesaikan bacaan Fatihahnya walaupun imam sudah berdiri i'tidal. Ketika imam sudah ingin sujud, fa in kamula, kalau bacaan yang wajib tadi sudah sempurna, dia sesuaikan dengan imam. Apa makna sesuaikan? Sama-sama ikut turun dengan imam untuk sujud. Tidak boleh dia rukuk, karena tidak diizinkan lagi rukuk. Kalau sengaja dia rukuk padahal tidak boleh, maka batal salatnya. Tetap saja batal itu in alima wa ta'ammada, apabila sengaja apabila dia tahu aturannya dan sengaja dia melakukan demikian rupa. Wa illa faraqahu bin niyyati, kalau tidak maka ada pilihan yang kedua, yaitu dia niat mufaraqah dari imam, dia selesaikan Fatihah. Mungkin pertimbangannya berbeda. Saya salat ikut imam ini kira-kira akan selesai pada jam 8:30. Jam 8:30 sudah ada kendaraan menunggu saya mau berangkat ke luar kota. Ternyata karena ketentuan tadi, dia harus menambah 1 rakaat setelah salam imam. Dia kalkulasi, kalau saya tetap melanjutkan ikut imam, saya akan terlambat dari waktu yang sepatutnya ditinggalkan oleh rombongan. Kalau begitu, daripada ditinggalkan oleh rombongan, lebih baik saya niat farak dengan imam dan target waktu itu tercapai. Ma'ijibnan, di dalam aturan syariat bahkan boleh menunda salat keluar waktu. Salah satu uzurnya adalah karena khawatir tertinggal oleh rombongan, yang kalau dia berjalan sendiri tidak aman di jalan, tertinggal oleh rombongan. Orang sekarang akan menggugat, berapalah harga rombonganmu dibandingkan solat di dalam waktu, padahal ada uzur. Maka nanti kita akan sampai pada uzur-uzur salat berjamaah dan uzur salat di dalam waktu. Wal aqrabu lil manqul al awwalu, dari semua perbedaan pendapat ini, yang lebih dekat sesuai dengan mangkul, kutipan dari praktek salat Rasulullah, adalah pendapat yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu makmum yang ada uzur untuk mengikut imam, untuk tertinggal dari imam karena lambat gerakan dan lain sebagainya, boleh tertinggal dari imam 3 rukun fi'li. Imam rukuk, dia selesaikan Fatihah. Imam bangkit berdiri, dia selesaikan Fatihah, i'tidal. Imam turun untuk sujud, dia wajib ikut turun sujud sama-sama dengan imam. Itu pendapat yang mangkul. Wa alaihi, maka dalam pemahaman tersebut, wa alaihi aktsarul mutaakhirin, diamini oleh mayoritas ulama-ulama mutaakhirin. Amma idza raka'a biduni qiraati qadriha fatabtulu salatuhu. Adapun apabila dia langsung rukuk dengan tidak membaca kadar yang wajib ke atasnya, batallah salatnya. Karena tadi ada penalti,
kamu wajib baca sebatas waktu yang kamu habiskan untuk yang sunat. Tidak dilakukan, langsung dia rukuk, batal solatnya sejak dari awal. Maka aturan-aturan solat itu tidak sederhana tentang hafal rukun 13. Ada aturan tambahan yang terus kita pelajari dan kita dalami. Ini hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Inilah kewajiban kita yang oleh para ulama membuat pernyataan kewajiban seorang muslim setiap hari itu 3 perkara. Yang pertama, melaksanakan ibadat yang fardu pada waktunya. Bukan waktu ibadat tersebut, pada waktu dia berada di ketentuan tersebut. Misalnya tiba bulan Ramadan, siang hari dia wajib puasa. Tiba waktu salat, sepanjang waktu itu dia wajib untuk mengerjakan salat selama belum dia tunaikan. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua adalah dia mencari nafkah yang wajib untuk tanggung jawabnya. Kalau sebatang kara dum sepajuh tiurau. Kalau berkeluarga sekedar selesai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, berikut orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Kalau ibadah fardu waktunya sudah selesai, mencari nafkahnya sudah selesai, maka kewajiban yang ketiga adalah menuntut ilmu yang wajib ke atasnya. Apakah wajib karena ibadahnya atau wajib karena pekerjaannya? Mana wajib karena ibadahnya? Misalnya ketika sudah selesai salat duhur, sudah selesai mencari nafkah, maka dia wajib mempelajari ilmu terkait dengan salat asar. Kapan masuk waktunya, kapan akhir waktunya, terbagi berapa pelaksanaan salat dalam waktu antara fadilah, ikhtiyar, jawaz, kirahah, tahrim, uzur, darurat. Kemudian dia pelajari aturan tentang jamak dan qasarnya, ya, itu dia pelajari, itu terkait dengan ibadahnya. Kemudian dia pelajari ilmu lagi yang terkait dengan pekerjaannya. Ternyata dia seorang pedagang, maka dia wajib belajar ilmu tentang transaksi jual beli. Berapa rukun jual beli, nya neci jak pasai mahirah tigo, neci periksa urang-urang yang mekat cita nyong teroro iran tengku katrep na mekat no sejak dari pasai Kartini penayung wak, dari Pajan, dari masa DI buah. Nah, jina lang kena tanyong iran kana mekat nyo rukun jual beli pada Allah wallahu a'lam. Dia berdosa. Makanya Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau sidak pasar secara acak. Beliau ambil sampel, ketemulah seorang pedagang gandum, di atasnya bagus gandum kering. Begitu beliau raba, ternyata di bawah itu gandum basah. Ditanya oleh Sayyidina Umar, beliau tidak langsung emosi. Beliau belum tahu keadaan orang yang berjualan ini. Kenapa kamu lakukan demikian? Kenapa kamu menipu? Gandum yang basah kamu tempatkan di bawah, yang kering di atas. Apa jawaban pedagang ini? Dengan lugunya dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, kalau bukan begini caranya tidak akan laku. Marahlah Sayyidina Umar, bukan kepada pedagang ini, tapi pada keadaan. Maka langsung beliau keluarkan peraturan, alla yattajiru fi suqina hadza illa man faqaha. Jangan ada yang bertransaksi jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang sudah paham ilmunya. Nyan Sayyidina Umar. Maka bayangkan dosa yang ditanggung oleh wali kota Banda Aceh. Setiap pasar itu pedagang tidak paham ilmu dan tidak ada larangan. Maka dalam bab ini yang aman dari dosa hanya wali kota Cekeung. Nyan nabut kan? Egop mekat hanata pruno, tidak kita wajibkan aturan, batal transaksi, tidak sah, makan harta orang lain secara tidak sah, dan itu diketahui oleh pemerintah, maka pemerintah berdosa. Maka baik galak-galak aja wali kota, kecuali wali kota Cekeung, karena tidak ada penggunaan APBK. Ini persoalan. Maka transaksi kita nggak ada yang beres. Tadi pagi bapak-bapak singgah di warung kopi, nyan wati ni jeb kopi ni belau ile apa ni jeb ile.
Tajib ilai kan. Kabeh draw ta gera hop. Kabeh tajah baru yang padum pak. Makanya warung di Aceh ini yang syariah hanya dua. Yang pertama Kentucky, yang kedua Pizza. KFC dengan Pizza Hut. Belau ilai baru Pajuh. Yang lain Bandung Pajuh ilai baru belau. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batal, dengan cara-cara yang salah. Harus sesuai dengan akad. Nyebek terpegah tanya ya awam ada abu-abu slow tau. Gede-gede kopi. Ana pegah. Nyo padum yom ji. Ana pun najib ju le untuk dapat tepat bah. Ana cik jahat ju le. Ini persoalan kita. Maka bagaimana kita berharap akad yang bersih kalau untuk transaksi sehari-hari saja nggak ada yang beres, dan itu seharusnya menjadi kewenangan dari MPU. Tapi MPU sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Mereka masuk kantor akhir bulan terima gaji. Ya. Maka nauzubillah, nyan tingkat tanggung jawab. Maka ada ilmu yang fardhu ain. Seharusnya durasi waktu kita untuk mengkaji ilmu itu lebih panjang daripada durasi waktu untuk beribadah. Kalau ada orang yang ibadah mahdhahnya lebih panjang daripada durasi menuntut ilmu, menunjukkan dia sudah alim. Maka ibadahnya ternyata bukan dengan solat sunat. Ibadah orang alim itu dengan mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita melihat apa cik tengku pegah malim lalai duduk babalai tu, enggak sembahyang sunat kan enggak babalai. Hana rawatib qabliyah, hana ba'diyah. Ini pemahaman yang keliru tentang ibadah. Jadi berulang-ulang kita ingatkan, ibadah itu sesuai dengan tugas masing-masing, selain daripada ibadah mahdah yang seragam. Salat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, siapapun orangnya, apapun kerjanya seragam. Tetapi untuk yang sunat-sunat, maka itu berbeda kapasitas. Ibadat sunatnya pemimpin bukan sunat. Ibadah utamanya pemimpin adalah mengayomi rakyat, gepikir ke rakyat. Karena itulah Sayyidina Umar, jangankan jadi imam salat tarawih, jangankan jadi makmum salat tarawih yang durasi waktunya panjang, bahkan sekedar kumandang azan saja beliau tidak mau. Kenapa? Karena beliau tahu untuk azan itu banyak orang yang bisa melakukan, tapi untuk memikirkan tentang rakyat hanya beliau seorang yang jadi khalifah. Maka Nabi katakan, salah satu dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di akhirat adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan imamun salihun, imam yang soleh. Kamu bahagia tak niku? Bahkan wali kota kamu lepas soleh urut. Bukan kesolehan yang diinginkan pada pemimpin, tetapi keadilan. Ibadahnya pedagang kan sembahyang sunat, kan wati adzan ketuk pintu gaya sembahyang. Ibadahnya para pedagang selain dari salat fardu adalah berdagang dengan jujur dan amanah. At-tajirus saduqul aminu, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, kelak di akhirat akan bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hana gejak puja oleh Nabi pedagang yang rajin salat sunat, pedagang yang rajin sedekah sunat. Kenapa? Untuk salat sunat dan sedekah sunat ada banyak orang yang bisa melakukan, tetapi berdagang dengan jujur dan amanah itu hanya mampu dilakukan oleh para pedagang. Maka jangan kagum melihat pedagang begitu berkumandang azan langsung nempel di masjid. Bukan. Kagumlah kepada pedagang yang ketika berdagang mereka jujur dan amanah. Salat tetap dia kerjakan di dalam waktu dan tetap berjamaah. Itu akan kagum tak? Hayu tak SPBU yang musyariah tak atai kai bang kai top bah. Hidup SPBU kabeh hayu dia. Pada hari yang mekat jangan aina. Hidup kerana SPBU. Yang antri tetap antri ada kenderaan. Maka ini pemahaman yang keliru tentang ibadah. Makanya kewajiban kita setiap hari sebagai muslim 3 perkara. Ibadah yang fardu sesuai dengan waktu, mencari nafkah yang fardu, kemudian menuntut ilmu. Sedangkan kenyataannya durasi menuntut ilmu yang kenyata 3 jam maghrib. 3 jam pelajaran 45 menit, bukan 1 jam tepat. Nyampi 3 Jumaat 3 ada buat kan, alhamdulillah kajik cin karena daripada putus kalau lebih agak genting, daripada buta lebih agak juling. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. Makanya Abu Hurairah Ad-Dusi ketika sudah jadi gubernur,
beliau marah melihat umat, melihat rakyatnya lebih sibuk berbisnis daripada mengkaji ilmu. Begitu beliau lihat keadaan tersebut, enggak tahan lagi, beliau buat pengumuman, kalian sibuk bisnis dagang di sini mencari keuntungan dunia, padahal di masjid sedang dibagi-bagi pusaka Nabi. Mamanya awak tanya pejak awak dari PDIP pegah, pobok aran duk tena pusaka Soekarno tengah bagi apa? Mesti PDIP pegah, menyuruh naik pegah dapat kerana ada anak Soekarno kan. Apa yang terjadi? Kita berduyun-duyun ke tempat yang diarahkan. Tetap Abu Hurairah menanti. Tidak selang berapa lama, semua yang datang ke masjid kembali sambil marah dan menggerutu dan mengumpat. Kerana penget kamu nepegah pusaka Nabi tengah bagi, padahal di masjid enggak ada apa-apa. Maka dengan tenang Abu Hurairah bertanya, tidakkah kalian perhatikan bahawa di masjid itu ada orang yang duduk-duduk? Ada. Apa yang mereka lakukan? Sedang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Maka giliran Abu Hurairah pula sang gubernur ini marah. Wayyahakum, celaka kalian, itulah pusaka Rasulullah yang sedang dibagi. Maka beliau lebih apresiasi orang yang menyibukkan diri menuntut ilmu daripada orang yang menyibukkan diri dengan menuntut kehidupan dunia. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.